Jadi inilah zaman gemerlap agama tapi penuh dengan kegelapan perilaku. Gemerlap agama itu apa? Artinya agama itu menjadi simbol-simbol yang seolah-olah hidup. Takbir hidup itu. Hidup. Tapi berbalikan dengan substansi takbir itu sendiri. Substansi takbir itu menafikan ego, mempressing ego. Keakuan ditekan setekan-tekannya sampai titik nadir penghabisan. Sementara di saat itu keagungan Allah Ta'ala yang betul-betul dikibarkan sebagai panji kejayaan itu. Nah, sekarang takbir itu justru muncul sebagai tandingan bagi keagungan itu sendiri. Fadzaka hina bulughin min nubuwatihi wa laysa yunkaru fi halu muhtalimi. Tabarakallah ma wahyun bimuktasabin. Tabarakallah, maha suci Allah Ta'ala. Firmannya itu tidak bisa didapat lewat upaya. Oke ya. Jadi kalau para nabi itu mendapatkan firman, itu bukan karena hasil jerih payah mereka untuk berkomunikasi dengan Allah. Itu tidak. Laisa bimuktasabin. Artinya apa? Firman Allah Ta'ala kepada Kanjeng Rasul itu murni merupakan pilihan Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi sama dengan misalnya ya, apa yang disebut sebagai petunjuk itu tadi ya. Petunjuk itu innal huda hudallah. Petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu dengan demikian mutlak merupakan pemberian, merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kemudian ketika petunjuk itu semakin menipis itu ya, semakin menipis, maka sebenarnya manusia itu betul-betul dihadapkan kepada adanya malapetaka yang luar biasa. Jadi karena itu merataplah untuk sebuah zaman di mana ilmu pengetahuan semakin maju, tapi petunjuk itu makin menipis. Nah, tentu saja di dalam hal ini kita tidak lantas berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kita berusaha untuk menginsafi adanya keteledoran, adanya kecerobohan diri kita yang tak mempersiapkan diri bagi datangnya petunjuk itu. Sebab petunjuk itu juga memerlukan adanya wadah hati gitu ya. Wadah hati. Ketika hati itu kita tutup rapat-rapat, kunci rapat-rapat untuk mendapatkan petunjuk, maka petunjuk yang semula datang menghampiri itu akan hengkang kembali. Jadi ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesungguhnya pada hari-harimu itu ada hembusan angin petunjuk, fata'arradu laha. Karena itu persiapkan diri kita untuk mendapatkan petunjuk itu. Nah, ketika persiapan itu tidak ada atau bahkan menolak datangnya hembusan angin petunjuk itu, maka otomatis dia akan kembali, petunjuk itu kembali kepada asal usulnya. Ketika kita tidak siap melahirkan Nabi Musa di dalam jiwa kita, kata Maulana Rumi, maka Nabi Musa akan kembali kepada asal usulnya. Artinya apa?
ketika cahaya tidak diberi ruang di dalam diri kita, maka cahaya yang semula datang menghampiri kita itu akan kembali pergi lagi. Ketika malam itu kelam, di manakah gerangan tembok-tembok berwajah perak ketika purnama raya? Ketika purnama raya, daun-daun seperti disepuh oleh cahaya-cahaya itu. Tapi ketika di malam yang kelam, di manakah daun-daun yang bersepuhkan cahaya itu? Tidak ada. Artinya apa? Ketika cahaya itu ditampik untuk bisa diterima, maka yang ada itu adalah kegelapan. Yang ada kegelapan. Maka karena itu mesti imbang antara kita menerima ilmu pengetahuan dengan kita menerima petunjuk. Nah sayangnya menerima petunjuk itu bisa wujudnya getir segetir-getirnya, bisa pahit sepahit-pahitnya. Nah tentu saja getir segetir-getirnya bagi lidah yang tidak memiliki kesiapan untuk menampungnya. Pada akhirnya manusia mengambil keputusan sesuai dengan selera nafsunya sendiri-sendiri. Nah ini yang menyebabkan adanya kemubadziran bagi datangnya hembusan angin petunjuk itu, angin cahaya itu. Jadi sabda Nabi fata'arradu laha, maka siapkan dirimu untuk bisa menampung hembusan angin petunjuk itu. Ini yang banyak diingkari. Yang banyak diingkari. Karena itu ketauladanan, akhlak, kecemerlangan perilaku itu seperti dihempaskan begitu saja dari panggung kehidupan ini. Sehingga apa? Semakin hari semakin merana dan sepi adanya ketauladanan itu tadi. Oke ya. Fadzaka hina buluin min nubuwati wa laysa yunkaru fi alum muhtalimi. Tabarakallah ma wahyun bimuktasabin. Jadi firman Allah Ta'ala itu tidak diperoleh dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Tapi murni mutlak dari hadiratnya. Sama juga dengan adanya petunjuk yang mutlak dari hadiratnya itu. Tapi kalau berkaitan dengan petunjuk ini, kita diberi peluang untuk bisa menampungnya. Nah, ketika hasrat kepada akhirat sudah semakin tidak ada, maka kesanggupan untuk menampung petunjuk itu menjadi semakin sempit. Jadi ketika orang sudah semakin terhijab, orang sudah tidak lagi hitung-hitungan amalnya itu, perbuatannya itu untuk kehidupan setelah kematian, maka ruang bagi adanya petunjuk itu makin persempit. Nah ketika bersempit seperti itu, jadilah kemudian perilaku-perilaku mengatasnamakan agama, tapi sesungguhnya yang ditampilkan oleh perilaku itu tak lain adalah kegelapan demi kegelapan. Jadi inilah zaman gemerlap agama tapi penuh dengan kegelapan perilaku. Gemerlap agama itu apa? Artinya agama itu menjadi simbol-simbol yang seolah-olah hidup. Takbir hidup itu. Hidup. Tapi berbalikan dengan substansi takbir itu sendiri. Substansi takbir itu menafikan ego, mempressing ego, keakuan ditekan setekan-tekannya sampai titik nadir penghabisan. Sementara di saat itu keagungan Allah Ta'ala yang betul-betul dikibarkan sebagai panji kejayaan itu. Nah, sekarang takbir itu justru muncul sebagai tandingan bagi keagungan itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan gemerlap agama, tapi pudarnya akhlakul karimah. Gemerlap agama, pudarnya akhlakul karimah. Nah ini yang mesti kita ratapi. Coba begini ya, saya sering kali berpikir, ini zaman saya begini, zaman anak cucu saya nanti bagaimana. Makanya tak henti-hentinya coba
didoakan di dalam tangisan, agar anak cucu kita itu betul-betul sebagai kibaran cahaya akhlakul karimah itu loh. Jadi ini coba kita perjuangkan di dalam sisa-sisa kehusukan doa kita. Coba diperjuangkan, ya Allah, ya Allah. Apalagi gini ya, yang paling miris itu ya, banyak kiai yang meninggal itu loh. Ya Allah, ini baru saja tadi saya baca ya, di Pekalongan kiai meninggal, Kiai Muhammadun, ya Allah. Kemarin itu putranya Mbak Maranggen itu, Mbak Kiai Maranggen, Gus siapa, masih ganteng sekali. Ini ya, dari mulai bulan 2 itu sampai sekarang itu kalau cuma 150 kiai itu ada meninggal. Orang-orang yang cemerlang, akhlaknya bagus. Loh, nanti penggantinya itu siapa, bagaimana itu loh. Coba kita apa enggak miris begitu itu tuh. Miris sekali ya. Jadi kiai-kiai udah sepuh atau kiai gus-gus yang masih muda banyak sekali itu wafat, ya Allah, ya Allah. Lah, ini loh yang saya bayangkan, semoga tidak menjadi malapetaka itu loh. Coba kalau orang yang keilmuannya itu bagus, akhlaknya itu bagus tuh, meninggal, padahal mautul alim, mautul alam, matinya orang alim, matinya alam raya ini. Bagaimana coba? Apa tidak semakin redup, apa tidak semakin kelam kan gitu ya. Ini yang miris sekali, ya Allah, ya Allah. Sampai seperti kehabisan kalimat untuk diketik innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu loh. Perlu saking seringnya. Allah, ya Allah. Kan bagaimana kita meninggalkan anak cucu misalnya ya, generasi setelah kita ini bagaimana? Itu loh. Jadi saya itu sedihnya itu sebenarnya ya. Ya Allah, tapi juga tidak berani untuk lancang kepada Allah Ta'ala dengan takdirnya seperti itu. Tidak berani. Karena pada Allah lah kita semua berkeluh kesah. Jadi kalau ditanya warisan Nabi apa yang paling disia-siakan di zaman ini, akhlaknya yang paling disia-siakan. Akhlaknya. Jadi seolah-olah hidup ini hanya semakin berisi sikut-sikutan itu loh. Sikut-sikutan, menang-menangan. Jadi manusia semakin mendaging dan membinatang. Sementara roh-roh kemalaikatan yang menjadi penyebar kedamaian makin banyak yang meninggal ya Allah. Terus media yang semestinya menjadi sarana persaudaraan menjadi sarana perebutan, pertikaian, caci maki, dengki dan lain semacamnya. Tapi untuk tidak berharap juga enggak bisa. Tetap kita mesti berharap untuk tatanan yang lebih baik. Kita berjuang sebagaimana semestinya kita berjuang sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Tapi makin ngeri bukan? Sangat mengerikan. Jadi andaikan tidak karena rahmatnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, pasti kita itu sudah judek dengan adanya kehidupan getir yang memilukan itu. Untungnya
kita masih yakin, hakul yakin rahmatnya Allah meliputi segala-galanya. Kita masih bisa berkeluh kesah kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.